lowongan pekerjaan di rumah hantu. Jadi pemeran hantu, kualifikasinya pria wanita 17-25, berpenampilan menarik. Mau jadi setan aja harus cakep. Punya masalah di rumah jangan dibawa di jalan, Bang. Tahu gak kaca helm fungsinya buat apa? Buat ngeprok kepala lu, Budiman, bacot. Depot di Bekasi isi ulang galon pakai air sumur terkontaminasi bakteri. Aneh banget lu. Udah mah bahaya buat orang-orang, lu untung banget juga enggak. Aduh, mending jadi koruptor. Lo kalau ngelihat di tahun 2017 itu ada tulisan halalnya juga. Ada di reviewnya kok. Nih reviewnya 6 tahun lalu. Halal. Ada tulisan halal, men. Saya berjilbab muslim. Saya datang bertanya kepada pemilik dan karyawannya apakah halal. Lalu dijawab halal. Lalu saya beli dan makan terhitung 3-5 kali setelah dapat jawaban halal. Namun setelah saya konfirmasi by WA, dia bilang non halal. Hai, selamat datang di video gua kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di pembahasan lainnya tentang yang kocak-kocak di internet. Dan harusnya lu tahu apa yang bakal dibahas di video ini, kelihatan dari thumbnailnya kok. Cuman sebelum itu, gua kan tadi lagi ngeliat-liat konten-konten di TikTok ya. Salah satunya kan yang menyebalkan adalah ini, tentang bagaimana cara orang di TikTok merespon akan sesuatu. Videonya sebenarnya emang bikin emosi. Jadi kayak intinya ada orang lagi ngomelin customer ojek online yang merokok sambil jalan, yang mana tolol tentu saja. Kena mata abunya, bikin masalah, tapi dia ditegur batu, malah marah-marah, nggak terima. Ini sampai ada di titik dimana yang ngevideo itu kayak suaranya sampai geter gitulah, gara-gara ya bocah ini batu gitu. Dan ini sebenarnya bukan kali pertama kayak gini kejadian. Udah sering sekali, banyak sekali kejadiannya. Yang jadi atensi berlebih di gua adalah komen-komennya tolol. Ya elah, tinggal tutup kaca helm kan gak kena. Kayak hidup yang negur sempurna banget. Emang ada larangan ngerokok di jalan? Ada kok. Ada kok. Apapun yang membuat kita tidak fokus untuk mengendarai kendaraan, itu ada larangannya. Astagfirullahaladzim. Punya masalah di rumah jangan dibawa di jalan, Bang. Tahu gak kaca helm fungsinya buat apa? Buat ngeprok kepala lu, Budiman, bacot. Gitu kayak gini. Komen-komen kayak gini itu sebenarnya memang ada dua opsinya. Apakah ini akun-akun rage baiting, tipikal akun-akun yang kayak dia sengaja bikin komen-komen bikin orang marah untuk kita buka akunnya. Terus ntar ketika kita buka akunnya either ini judol atau ini affiliate Shopee atau apa segala macem. Atau opsi kedua, emang tolol aja. Kesel, men. Kesel tau. Kaca helm buat apa? Yang negur nggak pernah sosialisasi dengan manusia. Hubungannya apa? Ilham Jaya Dipa. Men, asal lu tahu ya, Indonesia adalah negara dengan pengguna TikTok paling banyak. Dan dari komen-komennya kita sepertinya tahu kualitas negaranya seperti apa. Karena ya Allah, capek banget gua. Apa kabar dengan truk yang muat pasir atau tanah yang tidak ada tutupnya? Tidak ada hubungannya. Kayak pengen ada tengah-tengahnya pala dia gitu. Gitu kayak aduh. Gue gak paham dah. Gak ngerti gue. Cara mereka menanggapi sesuatu tuh seolah-olah kayak ya elah cil aja bro, dunia punya bapak gue gitu. Kayak awalnya sehat, gue ngeliat komen-komen kayak gini, secara otak keputus sedikit tuh. Videonya bisa lu tonton sendiri, nanti gue taruh di description. Intinya berantem marah-marah lah, yang mana jelas kenapa marah-marah, kena mata bahaya. Gue pernah ngeliat ada salah satu kasus waktu itu, anaknya, jadi kayak dia lagi bawa motor, terus kayak abu rokoknya kena mata anaknya, terus sampai yang merah gitu loh, merah berair gitu. TikTok mungkin tidak akan semerta-merta langsung membuat kamu jadi bodoh, tapi TikTok memperlihatkan kita siapa orang bodoh itu.
Ini Budiman, namanya Budiman tapi tidak berputih berarti luhur, berak. Meskipun demikian, di TikTok gue juga menemukan ini komedi luar biasa, kocak abis sisi dinaikin dari akun TikTok KTKII21, dimana videonya sederhana, menjelaskan tentang perilaku maling. Yang tidak sederhana adalah kelakuan malingnya. Ya, titit, ya, cepet jalan, nyalain dulu, cepet lama. Bawa anak, ini istrinya, ini suaminya, pelakunya, itu mesin cup sealer. Tiba-tiba balik lagi. Sendal lepas. Tiba-tiba kayak Avenger aja. Pertanyaan gua, kenapa lu udah maling? Eko ketinggalan, Eko. Eko ketinggalan. Lu udah maling, lu balik lagi ke tempat yang sempat lu malingin. Lu recall di base tuh emot gitu buat enggak. Lu maling profesional dikit. Maling itu, kawan-kawan, punya yang namanya SOP, Standar Operational Procedure, yang artinya kalau misalkan lu habis maling di sebuah tempat, jangan ke situ lagi. Maling tidak ber-SOP tuh gini. Pelakunya adalah satu keluarga, yang mana yang gua kasihan adalah dia bawa anak, men. Ada bawa anak bayi gitu di depan. Yang dia maling adalah cup sealer. Cup sealer itu yang lu tau gak sih kalau lu beli ST Jumbo, ST Solo gitu-gitu kan pakai cup sealer kan, yang buat nutupin si tempat plastik. Oh, enggak, ada yang mahal, deng. Ada yang mahal, ada yang murah, ada yang gope, ada yang 3 juta, variatif sekali. Ada 1 juta, ada yang 800. Variatif sekali pokoknya. Dan mungkin itu dijadikan opportunity buat dia untuk dimaling. Awalnya ragu-ragu, tiba-tiba dibawa kabur. Yang kasihan tuh ada anak kecil, men, di sini. Diajakin maling, coba. Dan tolong lu ingat, ini motornya warna merah. Maksudnya kendaraan yang digunakan untuk maling itu mudah sekali diingat, ya dong. Enggak, pertanyaan gue, lu pikir kenapa orang-orang maling rata-rata pakai jaket, pakai hoodie, pakai masker? Kan biar nggak ketahuan, maksudnya biar dapat berkamuflase dengan orang-orang lain. Tiba-tiba dia maling, motornya merah. Kayak gampang banget. Wah, malingnya motor merah, suami istri sama anak. Spesifik banget dong. Komedi banget. Ini istrinya, ini suaminya, cup sealernya. Jadi kejadiannya sore-sore. Jadi kalau dari komennya, kan orang sadar nih, kayak pas maling baju si cewek hijau, pas balik jadi kuning. Yang cowok celananya panjang jadi celana pendek. Pas maling dua-duanya nggak pakai helm. Pas ngemaling si cewek gendong anak, pas balik anaknya nggak ada. Iya, itu ada perbedaan waktu cukup lama. Jadi mereka malingnya jam 8 pagi dan lewat lagi sekitar jam 2 sampai 3 siang karena mau ngejual mesinnya. Tapi entah kenapa malah lewat situ lagi. Ribu mulai ngobrol tiba-tiba. Enggak, lu lihat sini. Lu lihat bayinya. Bayinya panik. Bayinya kaget. Apa tuh? Balik. Bayinya ditinggal. Sendal sepasang. Panik banget. Spesifik, men. Jadi gampang diciri gitu. Mobil merah, orang 2, Eko ketinggalan. Sampai ini semua lewat, maksudnya ini kan tanggal 25 Mei, baru banget ini. Malingnya belum ketangkep. Malingnya berhasil kabur karena greget, jadi ku edit kali aja viral banget. Kecari itu orang, kecari, yakin gua ketemu abis ini, yakin gua. Dipres ntar pakai cup sealer, palanya tiba-tiba plastik semua, mampus. Yang gue pertanyakan tuh, lu pernah ngeliat nggak maling motornya ngejreng? Nggak tahu. Malah balik lagi, malah nantangin. Lucu banget ya. Gue sih nggak tahu ya ini kejadian lokasinya di mana.
ada 2 tempat yang kepikiran. Pertama Depok, yang mana mohon maaf Depok, tapi gue nggak tahu kenapa, tapi gue kepikiran Depok atau Bekasi, kota saya. Tapi nggak tahu sih ini di mana ya. Kalau Bekasi random banget sih. Masalahnya gini men, Bekasi itu hadir dengan semua pemikiran lain. Kayak ini baru loh ini 23 Mei 2025. Air galon Le Mineral diisi dengan air tanah. Pelakunya sudah beroperasi selama 2 tahun. Le Mineral itu iklannya tuh kayak ada yang manis-manisnya nih. Masa berubah selama 2 tahun? Kayak ada tanah-tanahnya nih. Sepet gitu, gimana? Tanah sengketa apa bukan, kita nggak tahu. Jadi caranya adalah galon kosong diisi ulang, terus dikasih tutup sama dipakein label bekas agar tampak seperti produk asli. Ya, Kabupaten Bekasi, rumah gua tuh. Pernah minum kagak gue itu air? Ia membeli tutup dan label merek bekas dari toko online, lalu menyolder kembali agar tampak seperti baru. Galon-galon yang telah diisi air tanah tersebut dijual ke sejumlah warung dengan harga sekitar 15.000 per galon. Mahal ya. Dalam sehari bisa produksi 50 galon. Buset, 70 juta omsetnya selama 2 tahun. Nggak banyak ya? Enggak, sorry. Gini, 2 tahun men. 2 tahun tuh 24 bulan. 70 juta dibagi 24 artinya per bulan cuman 2,9 juta. Enggak, kenapa gue bilang cuma? Dia ngambil resikonya di penjara untuk keuntungan yang gak banyak-banyak amat. Aneh kan? Ancaman hukuman maksimal 5 tahun, denda 4 miliar. Kata gue kalau mau jahat mikir pakai logika dulu bang, worth it kagak. Aneh banget lu. Depot di Bekasi isi ulang galon pakai air sumur terkontaminasi bakteri. Aneh banget lu. Udah mah bahaya buat orang-orang, lu untung banget juga enggak. Aduh, mending jadi koruptor. Enggak, sorry. Kampret nih orang, dulu pernah ngontrak di gang gua, sempat dipenjara juga gara-gara nipu orang banyak, ngejanjiin orang masuk kerja tapi bohong doang. Berulah lagi. Anak juga problematik, demen tawuran. Asik. Untuk dia risk and rewardnya aja nggak bisa diperhitungkan ya, emang jelas kelihatan aneh. Nggak jelas. Nggak, sorry, ini bukannya kalau misalkan jahat sekalian, nggak mesti. Lu jangan nangkep yang aneh-aneh dulu Pak. Oke, kita ngomongin tentang perkara ini deh. Perkara ini udah sempat gue bahas di live dan ternyata mencengangkan tentang betapa banyak orang yang melakukan ini. Semuanya bermula dari orang hadir dengan tweet kayak gini. Mau pamer, sekarang sender udah bisa nonton YouTube pakai speed 4 kali. Kadang udah pakai speed 2 kali juga masih kerasa lambat banget soalnya. Untuk kawan-kawanku yang kucintai dan kubanggakan, rasa-rasanya ini seperti lu kebanyakan makan garam deh. Lu pernah gak sih ada di masa dimana orang bilang masakan itu udah asin, tapi lu ngerasa itu belum asin karena lu ternyata selama ini konsumsi garam kebanyakan. Jadi kayak lidah lu udah mentoleransi asin itu. Yang mana dampak ya bisa berbahaya karena lu bisa jadi darah tinggi apa segala macam gitu. Dan sama dengan ini, kalau misalkan lu ngerasa 2 kali itu masih kerasa lambat sampai akhirnya lu butuh yang speed 4 kali, men, there is something wrong gitu. Karena gini, terbiasa untuk nonton video dengan speed 2 kali. Kayak katakanlah lu nonton video di Twitter, lu tap biar kayak ngomong lebih cepat. Atau YouTube juga ngomong lebih cepat. Kalau misalkan lu udah update YouTube kayak yang paling baru, lu bisa nonton dengan playback speednya di 4 kali. Khusus yang premium ya. Mana sih nggak fokus. Nah, yang mana itu aneh. Karena kalau lu 4 kali, apaan yang mau lu denger? Gue contoh, gue ambil video apapun deh yang gue temuin. Nih. Ini 4 kali kayak gini men. Apaan yang lu denger? Apaan yang lu ngerti? Mungkin video dengan subtitle atau dengan ya caption itu bisa lu nikmati, bisa lu lihat 4 kali dengan lu baca. Tapi kayak
Ini ada sebuah bacaan menarik datangnya dari Instagram. Cuman gue nggak tahu apa sih nih Instagramnya mana. Jadi ada teori dari Marshall McLuhan yang bilang the medium is the message. Intinya media tempat penyampaian pesan adalah pesan itu sendiri yang bakal berpengaruh ke pola komunikasi dan pola pikir kita. Coba kita bandingin dua media, buku dan medsos. Kalau medianya buku, otak kita otomatis dipaksa buat kerja lebih keras dalam menerima pesan yang disampaikan penulis. Kita harus nyerna mahamin konteksnya dan imajinasiin sendiri narasi yang ada di dalamnya. Nah, hal itu jadi butuh waktu dan fokus yang lebih lama buat memprosesnya, dan itu yang bikin otak kita jadi aktif dan kritis. Di sisi lain, kalau kebanyakan scroll sosmed yang isinya lebih banyak cuplikan video atau tulisan pendek, otak kita cenderung pasif. Kenapa? Karena informasi yang disajikan lebih singkat, mulai dari visualnya, isi kontennya lebih instan dan sedikit, sehingga otak kita nggak perlu usaha buat memproses informasi di dalamnya. Dari situ akhirnya otak jadi kurang aktif dan gak terbiasa berpikir kritis maupun analitis, dan ujungnya susah fokus, gampang terdistraksi. Jadi nggak heran kalau makin kesini kita jadi makin susah fokus. Sampai ada penelitian dari Microsoft yang ngasih tahu kalau fokus manusia saat ini tuh kalah sama ikan emas yang fokusnya sampai 9 detik, sedangkan kita cuma 8 detik. Kebanyakan nonton konten nggak bagus. Basicnya dulu nih, kebanyakan scroll dan ngelihat video-video short atau video-video pendek dengan informasi yang tiba-tiba bejibun could be a problem, bisa jadi problem. Mungkin ada beberapa orang yang nyaman dengan itu, tapi oke lah. Problemnya diperburuk dengan perkara kali 2 ini. Attention span itu penting, men. Karena otak dipaksa untuk memproses informasi lebih cepat dari biasanya, lu bakal jadi lebih gampang ke distract. Dan by the way, itu terjadi juga kepada saya. Gue gampang buat ke distract, bro. Lu kalau ngeliatin gue live, gue adan aja yang gue lakuin. Gue juga gak tahu kenapa, tapi kayak otak gue merasa kayak ini itu. Dan itu adalah hal yang buruk. Gue tidak bangga dengan itu. Bahkan gue lagi nyari cara untuk membenahi itu, karena ya Allah, gak enak banget, sumpah dah. Ngebikin jadi gak sabaran, pace-nya mau apa-apa cepet, yang padahal proses harus dinikmatin, harus dipelajarin setiap sudutnya pelan-pelan. Tapi kayak Ini turunnya kemampuan fokus dan konsentrasi, pemrosesan informasi jadi dangkal karena cuman tahu garis besarnya aja, nggak mau mencerna detail. Efek jangka panjangnya ngebikin jadi nggak betah dengerin orang ngomong pelan, orang ngomong lama, maunya yang cepet-cepet aja. Males ikut diskusi, bisa jadi kalau temponya santai. Overload, ngerasa capek mulu. Dan pada akhirnya nanti yang dicari adalah yang cepet, bukan yang bagus. Pernah gak sih lu kayak lu lagi scroll IG Reels, TikTok, atau YouTube Short gitu. Lu scroll. Ini ada informasi kayaknya bagus nih, tapi kayak karena penyampaiannya lama, males ah. Lalu langsung scroll gitu, lu lewatin gitu. Yang mana itu kayak gua itu gua gitu. Dan aduh, itu untuk yang 2 kali, men. Ini 4 kali gimana, men? Akan jadi jauh-jauh lebih parah dan jadi problem. Ini tuh sempat jadi omongan. Singkat saja, anak muda jangan kuliah jurusan pendidikan, jangan kuliah pendidikan. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau mau handle generasi yang nggak sabaran kayak gini. Kita tuh jadi nggak bisa menikmati hal-hal kecil yang datangnya pelan-pelan, dinikmatin. Nonton video TNM sejam gitu sih. Gue yakin banyak di antara lu yang nonton dengan kali 2, kali 1,5 mungkin, kali 1,1. Kemarin ada yang ngaku di live kayak gue nonton 1,1, 1,5. Iya. As long as itu berpengaruh, gak tahu sih. Karena pada akhirnya ini ada balik lagi kepada kenyamanan masing-masing. Tapi yang ditakutkan adalah itu kedepannya gimana. Mungkin oke lah kita nerima apa yang kita tonton hari itu, tapi kemudian hari apakah kita masih ingat? Belum tentu. Dan enggak, ini gua hadirkan, maksudnya gua omongin di sini biar jadi pandangan lain buat lu aja gitu tentang perkara attention span itu. Maksudnya attention span aja udah turun gara-gara kita kebanyakan ngeliatin video-video pendek. Makin turun lagi gara-gara 2 kali, bisa jadi makin turun lagi gara-gara 4 kali, yang mana udah di-update sama YouTube ini. Pusing banget. Dan tadi sih gue baca-baca, solusinya adalah dengan baca buku ya. Yang mana kalau misalkan lu terbiasa ya, lu terbiasa ngeliatin video apa-apa cepat, tiba-tiba baca buku tuh gerah gitu, kayak gue yakin gerah banget lu kayak aduh ayo dong gitu, kayak pengen buru-buru balik halaman, yang mana itu
Nggak baik juga. Kita beralih ke pekerjaan. Gua nggak nemu bridging yang bagus, jadi ya udah nikmatin aja lah. Gini, ada omongan dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan ngasih tahu kalau good looking dan batasan umur bakal dihapus dari syarat lowongan pekerjaan. Katanya gitu. Kita berharap mitra industri kita tidak lagi memberi persyaratan untuk para pencari kerja yang begitu berat. Jadi nanti para pencari kerja tidak lagi disyaratkan terkait umur. Umur nanti kita akan hapus. Kedua, soal syarat harus good looking dan sebagainya, itu juga tidak ada. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang menjadi syarat soal udah nikah, belum nikah, itu kita hapus. Jadi tidak lama lagi surat edaran itu akan kita keluarkan di Kementerian Tenaga Kerja. Apa kalau setuju? Tentu saja, mayoritas dari kita setuju. Karena kalau kita bandingkan sama negara-negara luar, kayak Amerika aja tuh, umur 60 kita masih bisa ngeliat orang kerja, men. Jepang, Indonesia doang kayak maksimal umur 25, 30 tahun, maunya yang muda-muda mulu. Dipikir yang tua kagak butuh duit kali. Oh, kesel banget gue. Cuman yang jadi pertanyaan orang-orang adalah, beneran gak nih? Beneran gak nih? Kan cuma ngasih surat edaran. Surat edarannya ada kepastian gak harus diikutin apa enggak? Maksudnya kita aja tuh belum selesai di orang-orang penerima kerja, perusahaan-perusahaan yang masih nahan ijazah gitu. Maksudnya nahan ijazah aja nih belum pasti banget diurus gitu. Lu gak inget men yang terakhir si siapa Jan Huadiana ini? Lu tahu gak sih? Dia tuh gak hanya ijazah yang disita men, sampai ada di titik dimana buku nikah sampai sertifikat rumah karyawan disita. Buat apa? Ini aja nih kalau misalkan mantan karyawan perusahaan yang gak lapor ke wakil wali kota Surabaya, gak akan ketahuan. Karena apa? Karena pernah melapor ke dinas ketenagakerjaan. Oke lah katakanlah dinas ketenagakerjaan ngusut gitu, datang ke perusahaannya. Tapi gak dibukain sama yang punya perusahaan. Terus apa? Yang kayak gini dulu gitu. Maksudnya jangan ngasih kami harapan akan sesuatu yang kemudian kami akan seneng. Masalahnya yang ngomong juga lu tau lah perkaranya itu, yang dia mas Ritex. Maksudnya kalau mau beneran ya lakukan sefrontalnya apa sesaklek-sakleknya. Nggak boleh gitu. Orang kita juga kesel banget. Lu kemarin di Twitter nemu ini lowongan pekerjaan di rumah hantu. Jadi pemeran hantu, kualifikasinya pria wanita 17-25 berpenampilan menarik. Mau jadi setan aja harus cakep. Kan nanti dia di make upin jadi setan, jadi jelek juga. Borok-borok gitu, matanya copot gitu. Kenapa harus cakep? Lu kesel gak sih? Bro, mau jadi setan bro. Wah gitu. Tempat juga gelap. Buat apa cakep? Gimana? Mati kali. Capek banget gitu. Sebelum ada ke titik ini, PR yang lain dikelarin dulu. Perkara sita-sitaan ijazah, SKCK, sertifikat rumah. Atau kalau enggak ini, kemarin di komunitas marah-marah, ada yang ngasih cerita kalau dia ini hampir kena scam lowongan pekerjaan di kafe. Jadi kayak intinya dia dapat lowongan pekerjaan mau walk-in interview gitu buat salah satu kafe yang mana benefitnya sangat luar biasa. Oh ini fotonya nih. Temu live kafe lowongan pekerjaan kasir server barista. Pria wanita maksimal 28, SMA SMK, bisa pakai komputer. Bersedia bekerja di hari Minggu, tanggal merah atau libur, 2 shift, bisa berhijab. Oh, bisa berhijab. Lokasi kerja Jabodetabek. Oh, boleh untuk berhijab atau enggak. Lokasi kerja Jabodetabek. Yang mana cukup oke. Benefit pekerjaannya adalah gaji pokok 4 juta, plus bonus, plus uang transport, dan uang makan 30.000 sehari, BPJS Ketenagakerjaan. Yang mana, kawan-kawan, buat lu yang belum tahu, ini too good to be true sekali. Untuk ukuran kafe.
Coba lu tanya temen lu yang kerja di kafe, atau lu tanya kafe langganan lu, baristanya gajinya berapa apa segala macam. Apakah mereka sama dengan ini? Karena ini sangat terlalu baik untuk jadi kenyataan gitulah intinya. Di thread ini dia cerita kalau dia datang ke tempat melamar itu, lokasinya tuh kayak ruko gitu. Ada banyak orang juga yang datang ke sana, jadi kayak rada percaya. Tapi ketika masuk tuh langsung dibilang kayak pengalamannya apa. Nggak disuruh memperkenalkan diri, tahu-tahu ditanya pengalamannya apa. Kamu ditempatin di kokas ya, tiba-tiba gitu. Belum ada 5 menit ngomong, tiba-tiba langsung diterima. Terus kayak langsung, oh kok rada sus nih. Nah langsung dijelasin kalau hari ini harus screening. Disuruh ke kokas dari jam 12 sampai jam 4, ketemu sama PIC-nya, medical sama K3, sama pembukaan rekening. Besoknya udah mulai kerja. Harus deposit 1 juta katanya buat jaminan. Orangnya juga bilang jaminannya bisa ditransfer sekarang, nanti saya foto terus kamu ke lantai 2 buat ambil kwitansi dan tanda tangan perjanjian kerja. Cepet banget tuh. Dia sempat ada bilang mau nelpon ortu dulu, disuruh nelpon di tempat, nggak boleh kemana-mana. Terus bilang lagi, ya udah bunda kamu aja yang suruh transfer. Kan ini udah sangat mencurigakan sekali kan. Iya, sampai akhirnya dia diikutin security, ada 3 security di situ, bla 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 bla, dan akhirnya ya ketahuan kalau itu tipikal lowongan pekerjaan yang nggak jelas. Oh, terus akun IG-nya sudah tidak ada. Kan kelihatan sekali scam. Maksud gua, sebelum akhirnya bisa untuk kayak sugar coating, kayak nanti kita akan bikin aturan yang bikin pekerja jadi lebih ini lebih itu bla 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 bla. Yang kayak gini dulu nih. Orang yang bikin lowongan-lowongan palsu urusin aja dulu gitu loh. Ini dari tahun berapa men? Dari tahun 2011 nggak sih? Udah lama banget kita ketemu beginian. Setiap tahun ada aja yang baru. Hati-hati ya kalau misalkan lu nemu lowongan yang di ruko-ruko gitu, nggak, skip aja skip. Oke, dan akhirnya ini adalah inti pembahasan dari video ini. Perkara ayam goreng yang memenuhi timeline gua selama beberapa hari ke belakang. Perkaranya cukup menyebalkan untuk beberapa orang, terkhusus untuk orang-orang yang pernah makan di sana dan seorang muslim atau muslimah. Jadi gini, salah satu tweet yang mengawali semuanya itu kayaknya ini deh. Ayam goreng Widuran Solo mengeluarkan statement bahwa selama ini ternyata masakannya tidak halal, memakai lard atau minyak babi dalam proses menggorengnya. Masalahnya, mereka bertahun-tahun memasang tulisan halal self-claim, entah berapa banyak yang sudah terkecoh, jahat, dan bisa dipidanakan. Oke. Kemudian, gue bertanya-tanya dong, apa itu ayam goreng Widuran? Karena jujur gue baru dengar. Jauh banget nih dari gue nih. Jadi, ayam goreng Widuran sendiri itu adalah ayam goreng yang katanya enak. Ada 2 tempat. Yang pertama itu ada di Jalan Arifin, Ruko Sudirman, nomor 5, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Yang kedua itu ada di Jalan Sultan Syahrir, nomor 71, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Sama-sama di Solo, tapi tempatnya berbeda. Gue juga nggak tahu bedanya sejauh apa, tapi ada 2 sejauh ini yang gue tahu. Dari reviewnya banyak. Kayak yang ini ada 994 review, 4,4. Ini ada 400 review, 4,3. Yang mana secara tempat artinya ya nggak yang jelek-jelek banget gitu. Terus banyak juga orang-orang yang mereview. Kayak ini dari Kevin Ray. Dia nyobain ayamnya pakai Bismillahirrahmanirrahim. Nah iya, mantap mas ya. Katanya enak. Terus ada juga seinget gue yang dari TikTok ini, ayam terenak di Solo. Banyak yang review kalau Siapa nih? ayam PS setengah Novi. abad ini salah satu ayam tradisional terenak di Solo. Bikin penasaran. Kali kedua ke Solo, aku mampir ke ayam goreng satu ini. Dia juga di sini bilang enak. Berarti emang seenak itu. Dan ayam goreng Widuran Solo ini sudah jualan dari tahun 1973. Oh ini, iya benar, 1973. Udah setengah abad lebih baru dikasih tahu kalau non halal. Ketika lu adalah sebuah brand
berdiri dari 1973 sampai sekarang. Artinya kan laku. Dan ketika banyak orang bilang enak, artinya kan ada kata banyak orang di sana yang sudah merasakan. Tapi tiba-tiba kok hadir dengan statement kayak gini. Kepada seluruh pelanggan ayam goreng Widuran, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan yang beredar di media sosial belakangan ini. Kami memahami bahwa hal ini menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Sebagai langkah awal, kami telah mencantumkan keterangan non-halal secara jelas di seluruh outlet dan media sosial resmi kami. Kami berharap masyarakat dapat memberikan kami ruang untuk memperbaiki dan membenahi semuanya dengan itikat baik. Manajemen ayam goreng Widuran. Tiba-tiba keluar kayak gini. Kenapa keluar kayak gini? Karena muncul review-review mengenai kehalalan yang kemudian ramai di sosial media. Contoh, penjual tidak jujur, sudah terlanjur pesan ayam 1 ekor. Saya datang dengan plat mobil luar kota Solo dan seluruh keluarga berhijab, namun tidak diinfokan makanan non halal. Awal datang udah curiga karena tamu yang lain menatap ke kami. Langsung cek Google review, terus nanya karyawan yang mau goreng ayam, dan jreng, ternyata non halal. Seketika saya langsung batalkan pesanan. Oke. Jujur rasanya emang enak, aku sama suami sampai girang banget saking senengnya nemu ayam kampung tapi rasanya bisa seenak ini. Yang bikin shock ternyata makan di sini enggak halal, padahal saya makan di sana memakai hijab. Kenapa pegawainya tidak ada yang memberitahu saya? Jika memang di situ makanan tidak halal, harusnya ditulisin dong non halal, atau mungkin jika ada pembeli yang memakai hijab datang ke sana, pegawainya memberitahu. Dan itu yang memang harus dilakukan. Kenapa begitu? Karena tolong diingat, ini adalah ayam. Negara kita mayoritas muslim. What could go wrong with ayam? Oke lah, mungkin bisa jadi kayak pengolahannya, maksudnya kayak penyembelihannya gimana apa segala macam bla 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 bla. Tapi ini ayam. Setelah dicari tahu, katanya sih, katanya tuh nggak enak. Tapi kayak dari omongan yang beredar, ayamnya tuh digoreng pakai minyak biasa, tapi kremesannya digoreng menggunakan minyak babi. Kremesannya digoreng menggunakan minyak babi. Dan kawan-kawanku, mungkin yang beragama bukan Islam, walaupun minyak yang buat goreng ayam beda daripada minyak yang dipakai buat goreng kremesan, kalau alat masaknya sama, ya haramnya nyampur gitu. Nggak yang semerta-merta kayak ya udah lu makan ayamnya aja. Nggak gitu. Lu kalau inget dulu sempat ada kasus bakso Afung kalau gua nggak salah, di mana ada pembelinya yang makan kerupuk babi. Baru ketahuan kalau itu kerupuk babi, bakso Afungnya langsung menghancurkan semua mangkok-mangkoknya, alat masak apa segala macam dibersihkan yang kayak pakai 7 kali, yang pakai tanah, pakai air gitu-gitu, untuk menjaga kehalalan dari tempat itu. Sebegitunya. Tapi somehow di kota Solo muncul sebuah tempat makan yang ketika ada cewek berhijab datang, nggak ada dikasih tahu, nggak ada omongan kayak ini non halal, kok bisa gitu. Itu loh yang dipertanyakan sama orang-orang. Kenapa orang tidak curiga? Karena ini ayam. Apa yang bisa salah dengan ayam? Kemarin sempat jadi perdebatan sebenarnya. Maksudnya, iya kenapa lu nggak nanya aja itu halal atau enggak gitu. Problemnya tuh kayak ada ketakutan beberapa orang lain yang merasa kalau nanyain itu ofensif. Takutnya nanti setelah ditanya kayak gitu kayak, ini halal atau enggak? Pedagangnya bisa marah. Apaan sih lu halal? Nah, kenapa sih? Well, padahal kalau misalkan orang itu beneran halal, dia nggak akan marah. Terus kayak ada beberapanya yang nggak enakan, lalala gitu-gitulah. Maaf ya, ternyata rumah makan ini membohongi publik karena mengandung babi di kremesannya. Silakan tentu saya kalau saya dianggap berbohong karena mantan pegawai Anda yang membuka rahasia gurihnya kremes Anda. 6 tahun lalu. Postingan klarifikasi ini 3 hari lalu. Kan jadi problem loh. Maksudnya ini udah jadi omongan dari kapan tahu gitu. Kenapa tidak ada usaha untuk mengintervensi itu 6 tahun lalu, men. Problem lainnya datang ketika lu ngeliat tempatnya. Kalau yang di Jalan Sultan Syahrir ini, kalau lu kan bisa ngeliat nih Google Street
view dari masing-masing tahun. Kayak ini 2024, 2023. Dia tuh nggak ada logo halal yang gimana-gimana banget. Paling ada satu ini. Tapi kayak gue nggak tahu nih ini halalnya merujuk kepada kecap atau kepada ayam. Kalaupun ini merujuk kepada ayam, berarti kan ini udah penipuan terhadap customer gitu. Dia bilang halal. Dan ini 2017 men. Begitu juga di tempat yang ada di Jalan Arifin. Lo kalau ngelihat di tahun 2017 itu ada tulisan halalnya juga. Ada di reviewnya kok. Nih reviewnya 6 tahun lalu. Halal. Ada tulisan halal men. Gue gak tahu apa yang terjadi di tahun-tahun ini ya. Kayak 2017-2018 tuh mungkin mereka sempat ganti resep pakai yang halal, tapi ternyata gak laku atau gimana sampai akhirnya balik lagi ke yang non halal. Gak gitu paham gue. Tapi mereka sempat membawa kata halal di sini. Yang mana tentu itu jatuhnya penipuan. Kawan-kawan. Tidak transparan. Banyak yang bilang kayak ya udah sih pada akhirnya kan kalau misalkan kita makan kita nggak tahu kalau itu haram, dimaafkan. Ya, iya dimaafkan, tapi kan problemnya adalah ini seperti ada upaya menjebak customer gitu loh. Dengan ada logo halal, dengan ada orang berhijab nggak dikasih tahu, nggak pernah memberitahu jika tidak ditanya, padahal banyak yang berhijab makan di sini. Bahaya men yang kayak gini, bahaya banget. Lu kalau misalkan bandingin sama yang di luar negeri ya, bisa ditutup itu tempat. Astagfirullah, ternyata non halal. Jahat sekali pihak resto ini tidak menginformasikan. Apalagi jelas-jelas kami yang datang pakai jilbab. Pastinya kami memang lalai, walau kami sudah berusaha cari-cari tahu sebelumnya. Non halal. Saya berjilbab muslim. Saya datang bertanya kepada pemilik dan karyawannya apakah halal. Lalu dijawab halal. Lalu saya beli dan makan terhitung 3-5 kali setelah dapat jawaban halal. Namun setelah saya konfirmasi by WA, dia bilang non halal. Harusnya saya beli di situ dikasih tahu ada saksi hidup keluarga saya yang saya ajak makan di sana. Kecewa. Gue nggak tahu apa yang terjadi sih, bener-bener gue nggak tahu sih. 2015 ini nggak ada nih tulisan halal. 2016 menerima pesanan, 2017 tiba-tiba berubah jadi halal, 2018 hilang tulisan halalnya, begitupun 2019, 2022, 23, 24, 25. Orang kemudian mempertanyakan, yang dipertanyakan adalah gini, emang kalau ayam dimasak pakai lemak babi itu bakal jadi jauh lebih enak dibanding misalnya pakai beef tallow, lemak sapi atau lemak bebek, kan sama-sama lemak hewani juga dan halal gitu kalau diproses dengan benar. Kenapa harus pakai minyak babi atau lemak babi yang jelas-jelas haram, udah gitu ngaku halal pula? Gua waktu live sempat ada nanya ke orang-orang yang memang mengkonsumsi daging babi atau minyak babi itu. Gue tanya, emang perbedaannya seketara itu? Tipis, kata mereka. Nggak yang gitu enak banget. Tapi untuk orang-orang yang biasa makan babi, mereka akan paham kayak, minyaknya dari babi nih, gitu. Lagian juga minyak babi itu mahal loh men. Nih, kalau lu cari minyak babi 45.000 untuk 250 mili. Berarti kalau 1 liter masih gini, ini lebih mahal daripada minyak biasa. Minyak biasa 40.000 lu dapat 2 liter men. Ini cuma dapat 250 mili. Kan lebih mahal ya. Kos produksi kan naik. Rugi dong. Gimana sih? Karena emang kalau lu lihat harganya tuh cenderung mahal kalau lu bandingin sama yang lain. Ini adalah menu ayam goreng widuran. Sejak 1973 harga dari 2023. 1 ekor ayam itu 130.000. Kalau kita bandingin sama kayak katakanlah ini ayam goreng Pak Cipto yang sama menggunakan ayam kampung juga, 1 ekornya itu 75.000. Gap yang jauh sekali men, 75.000 ke 130.000. Hampir 2 kali lipat. Ini consider mahal nggak sih harusnya? Tapi mengingat bentukan ayamnya yang gede sih harusnya worth it. Atau gimana nggak tahu ya.
Tapi kan harganya jadi lebih mahal gitu loh. Dan ya udah. Kabar terakhirnya, Wali Kota Solo tutup sementara ya rumah makan ayam goreng Widuran Solo. Karena apa? Karena takut membawa perkara-perkara yang lain. Maksud gue gini men, tolong diingat ini Solo, Surakarta. Lo inget festival jajanan Solo? Yang ada di mall itu? Yang sempat disidak itu? Ini tuh kuliner cap gomeh. Festival jajanan Solo yang mana di posternya tuh ada tulisan makanan non halal ada di luar. Tapi tetap digeruduk, disamperin sama ormas. Kita lagi bicara ini mall. Tahun lalu pun ada. Ini gimana yang kayak gini men? Abis ntar dia kalau misalkan kagak ditutup sementara. Makanya wali kota datang. Ya, jadi hari ini alhamdulillah tadi saya diterima dengan baik oleh karyawan yang bertugas, tapi juga telepon diterima dengan pemilik usaha, dan saya mengimbau untuk ditutup lebih dahulu, dilakukan asesmen ulang oleh OPD terkait kehalalan dan ketidakhalalan. Akan dilakukan asesmen terhadap kehalalannya terlebih dahulu. Ngono. Wes, bubar. Jadi berhati-hatilah kawan. Kalau misalkan gak ada logo halalnya patut dipertanyakan. Kalau misalkan lu dateng tiba-tiba diliatin sama yang makan, tolong diperhatikan. Dan kalau misalkan sederetan tempat itu ada lebih banyak makanan non halalnya, coba lu tanya juga, takutnya gitu. Karena di Solo kan ada Chinatown kan, takutnya ada efek gitu-gitulah. Ya, berhati-hatilah. Dan tuliskan opini juga pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Perkara ayam. Ayam apa yang gak bisa berenang? Ayam goreng. Tenggelam. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like dulu sebelum cabut. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasi. Lu bisa kabarin gue kalau misalkan ada yang menarik atau apa di internet ke sosial media gue di @lunatictwister. Sampai jumpa di video selanjutnya. Love you all so much. Nama gue Andri, sekian dan nih, gue masih mempertanyakan perkara ini men. Buku nikah hingga sertifikat rumah karyawan ditahan. Buat apa? Dengan lu punya sertifikat rumah gue kan bahaya. Ntar lu gade gimana? Apa jangan-jangan gak dibalik-balikin karena udah pada digade? Diana kekasihku bilang pada orang tuamu. Aneh banget. Aneh lu. Aneh banget. Bye-bye, thank you.